yang menarik dari bisnis network marketing khususnya di bisnis HDI kita? Oke. Saya tertarik ya di MLM ini. Sebenarnya saya udah, ini mungkin yang ketiga ya, MLM yang pernah saya ikut. Walaupun yang di 2 dulu itu nggak serius sama sekali. Bukan nggak benar-benar serius, tapi nggak serius sama sekali. Cuma sekedar ikut-ikutan aja dulu waktu kuliah di Depok, pernah ada dua kali. Dan itu cuma sekedar pernah beli, habis itu nggak pernah diapa-apain lagi gitu. Dan bedanya, saya ngelihat yang di sini itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi nggak mungkin kita bahas di sini semua ya. Iya. Yang pasti ini ya, di MLM ini, apalagi waktu kemarin ikut refresh itu, saya ngelihat pribadi-pribadi kawan-kawan kita yang kemarin ke sana, termasuk ya kayaknya Kak Sohor juga datang, Kak Widya. Iya. Itu orang-orangnya punya tipikal yang militan. Militan dalam arti semangat berjuangnya, semangat untuk sukses itu besar sekali. Dan itu ketika refresh itu saya adalah orang yang satu-satunya orang yang paling baru, dan cuma artinya baru daftar beberapa bulan tiba-tiba disuruh refresh. Sementara yang lain-lain kan udah 8 tahun, udah 5 tahun. Iya. Nah, ini yang saya tertarik dengan HDI ini kenapa? Dari yang sudah saya pernah 2 kali itu, sekarang udah nggak ada bangkainya lagi itu perusahaannya kayaknya MLM itu. Sementara waktu semalam ketemu ada Bang Denhat, ada Bang Daniel ya, Mahyu Daniel, dan yang lain itu mereka udah 8 tahun, ada yang 7 tahun, dan itu masih bertahan. Dan mereka sudah cukup banyak dapat profit, dapat banyak hadiah-hadiah itu. Jadi saya kira ini beda dari yang sebelumnya saya tahu. Pak Seven sendiri katanya udah 14 tahun. Jadi itu yang saya lihat, oh berarti ini ini beda nih sama yang lainnya. Mertua saya, ini yang orang yang ngenalin saya itu udah menghajikan kedua orang tuanya. Terus menyekolahkan anaknya ke luar Jawa, ke Jawa 3 orang, dan itu kebanyakannya dari HDI ini. Artinya kalau saya yakinkan HDI ini lebih pasti dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang saya cukup menarik buat saya di MLM ini, khususnya HDI, kita benar-benar mendapatkan orang-orang baru yang luar biasa. Dan upline kita ini bukan orang-orang yang hitung-hitungan. Saya udah 2 kali belajar sama Pak Seven, sengaja datang ke LC, kayak tadi siang pun saya datang sana. Dan dengan waktu yang begitu lamanya saya ngobrol sama kawan-kawan yang lain saya ajak, tidak ada sama sekali yang diminta. Artinya memang benar-benar mereka nemenin kita, mereka ngajarin kita. Maka kalau dibilang passive income, saya sebenarnya agak kurang setuju. Karena upline kita tuh sebenarnya agak aktif juga gitu. Jadi bukan yang main-main. Makanya kalau dibilang mereka dapat uang secara cuma-cuma saja karena kita belanja, enggak. Mereka juga kerja gitu, ngebantu kita. Bahkan kita nggak perlu harus pinter kok dalam menawarkan ke orang. Kita asalkan kita bisa minta tolong sama upline kita kenalin sama kawan-kawan kita biar mereka aja yang ngejelasin, kan nggak masalah juga kan. Itu saya kira kerja mereka. Nah ini yang luar biasanya gitu. Kalau kita masih punya rasa malu, masih orang yang introvert, yang malu-malu ke orang, ya kita nggak apa-apa lah, kita kasih aja ke abang-abang kita. Itu nggak masalah kan. Itu yang luar biasanya di sini. Saya kira itu. Iya, benar Kak Pati. Jadi emang di awal ya, Kak Sohor itu juga pastinya memanfaatkan para mentor untuk mendampingi kita untuk ketemu prospek, seperti itu ya, pendampingan. Tapi seiring berjalannya waktu kita sudah belajar, kita sudah pede gitu ya. Sepertinya rada-rada habisin waktu kok ngajakin upline, udah pede, mulai jalan sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau seperti yang Kak Pati bilang tadi juga kurang setuju dengan yang dibilang passive income, ya memang nggak setuju. Karena kenapa? Para mentor itu juga meras otak untuk mikir buat satu terobosan. Seperti yang kita ikuti kemarin di di Sibolangit Refresh itu kan butuh ya bagaimana caranya, apa yang harus disampaikan, itu juga kan, dan juga memberikan mentoring baik secara online offline, itu juga bekerja gitu, seperti itu.
Nah, dan luar biasa ya, Kak Pati masih baru join, sudah langsung ikut refresh, dan mau datang ke LC untuk belajar gitu ya, tanpa pas lagi ada event gitu. Biasanya kan kalau ada acara baru diundang gitu ya, diundang. Itu yang diundang pun masih sulit untuk melangkah gitu. Tapi memang Kak Wiwin, Kak Pati ini memang orang-orang yang sangat luar biasa, yang memang betul-betul mau serius belajar di bisnis. Jadi Kak Saur juga dulu sama, pulang kerja itu jam 5 gitu ya. Kalau jadwal untuk training di kantor itu jam 3, jam 2 gitu ya. Tapi tetap mau gitu karena kita sadar gitu ya. Sadar bahwa ini adalah bisnis kita. Apa yang sudah kita putuskan, kita mulai ya tentunya kita harus lanjutkan gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang memang bilang mau sukses di bisnis HDI gitu. Tapi effort yang mereka berikan untuk pertumbuhan mereka sendiri padahal nggak bayar seperti Kak Pati bilang tadi, nggak ada loh diminta apa-apa, kita konsultasi gitu ya sampai berjam-jam gitu ya, nggak ada ya, emang nggak ada gitu ya. Orang yang paling bahagia, paling senang melihat kita itu berhasil itu adalah upline kita sendiri, ya, upline kita sendiri gitu. Sehingga mereka terus memotivasi kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Nah, ini kalau kita mungkin di bisnis-bisnis di luar sana, ya pastinya ya, apalagi yang konvensional, yang perusahaan-perusahaan gitu, pasti mereka ada rahasia-rahasia, tips-tipsnya seperti itu. Karena bakalan nanti jadi kompetitor sama mereka. Tapi di sini kita dikasih, kalau bisa ya, katanya upline saya itu, Pak Ade, kalau bisa ada flash disk, saya pindahin tak kasih sama kamu ilmunya kalau bisa, tapi kan tidak bisa, harus memang kita memulai dari dasar gitu ya, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kita pelajari.